Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pito Rizky Anwar, NPM 202191086 dari kelas C. Di sini saya akan menyimpulkan atau menjelaskan materi tentang dasar filsafat pendidikan jasmani untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Arti filsafat. Filsafat adalah suatu proses yang dilakukan orang untuk mencari kebenaran, kenyataan yang sebenarnya, dan juga nilai. Secara ilmiah, pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga mendapatkan dukungan dari berbagai disiplin ilmu, di mana pandangan-pandangan dari setiap disiplin ilmu tersebut dapat dijadikan sebagai landasan bagi berlangsungnya program pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, minimal ada 3 disiplin ilmu untuk dijadikan sebagai landasan ilmiah pendidikan jasmani dan olahraga. Di antaranya yaitu 1. Dari sudut pandang biologis, 2. Dari sudut pandang psikologis, dan 3. Dari sudut pandang sosiologis. Di dalam filsafat ada 6 bidang studi pokok yang dapat dikembangkan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Di antaranya sebagai berikut. 1. Metafisika. Metafisika berhubungan dengan keberadaan dan mempelajari hakikat sesungguhnya dari suatu kenyataan. 2. Epistemologi adalah teori dari pengetahuan dan penguasaannya kebenaran. 3. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai. 4. Logika. Logika menjelaskan langkah-langkah yang tepat dalam menghubungkan pokok-pokok pikiran atau gagasan dan terutama berkenaan dengan metode induksi dan deduksi. 5. Etika. Etika adalah bagian dari aksiologi dan ia berkenaan dengan moral dan standar etika. Etika juga bisa dikatakan sebagai salah satu studi dari hakikat perilaku yang baik, dan hasil dari studi itu adalah filsafat moral. 6. Estetika merupakan bagian dari aksiologi dan mempelajari hakikat dan keindahan dalam seni seperti lukisan, patung, musik, drama, dan tari. Adapun fungsi-fungsi filsafat pendidikan jasmani dan olahraga antara lain sebagai berikut. 1. Filsafat pendidikan jasmani menjelaskan nilai dari pendidikan jasmani. 2. Filsafat pendidikan jasmani menghasilkan perbaikan dari pelaksanaan pendidikan. 3. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga penting sekali bagi pendidikan profesional. 4. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga memberikan arah bagi profesi. 5. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga memberikan tuntutan bagi tindakan seseorang. 6. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga dapat membantu mempererat hubungan antara anggota profesi. 7. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga menjelaskan hubungan antara pendidikan jasmani dan pendidikan umum. Dalam hal ini, guru-guru pendidikan jasmani dan olahraga harus berusaha mengembangkan filsafat pendidikannya secara nalar, logis, dan sistematis dengan mempertimbangkan kepentingan semua orang. Ini berarti harus dihimpun bukti-bukti ilmiah dan teori yang digunakan atau dipublikasikan yang dapat mendukung manfaat atau nilai dari pendidikan jasmani dan olahraga sebagai satu pelayanan yang penting dan diperlukan bagi kemanusiaan. Beberapa aliran filsafat yang telah dikembangkan dan berpengaruh terhadap pemikiran mengenai pendidikan. Aliran yang dimaksud diantaranya sebagai berikut. 1. Idealisme. Di dalam idealisme, pemikiran adalah pusat dari keberadaan seseorang. Penganut aliran ini berkeyakinan bahwa pikiran itu lebih nyata daripada suatu apapun yang ada.
2. Realisme merupakan pemberontak filsafat terhadap idealisme. Di dalam aliran ini, alam fisik adalah alam sesungguhnya. 3. Pragmatisme. Pragmatisme menitik beratkan pada pengalaman sebagai kunci hidup. Filsafat ini berkenaan dengan pengetahuan daripada keyakinan. 4. Eksistensialisme. Perhatian dari eksistensialisme ini adalah individualitas. Di dalam aliran eksistensialitas, takut manusia dipaksa menyesuaikan diri dengan masyarakat sehingga kehilangan individualitasnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.